Medsos yang menjadi alternatif. Sekali main film jadi figuran sudah mengklaim diri jadi artis. Jangan-jangan memang pekerjaannya adalah perempuan P. Dengan dia main sekali film atau jadi figuran, dengan apa ya, dengan label baru sebagai artis, harganya jadi naik. Jadi memang memungkinkan ada yang, arahnya ke sana kalau Mbak Marissa melihatnya. Kalau kita lihat kan katanya dia juga model majalah laki-laki dewasa. Apa dong yang mau begitu, ya kan? Kalau artis betul mana mau. Dan artis honornya cukup, malah lebih dari cukup. Nggak harus begitu juga udah bisa beli Alphard, punya Mercedes-Benz, bisa gitu loh. Jadi memang ini saya lihat ada yang terbalik dan mengklaim, sehingga stigma itu menjadi apa ya, hadiah negatif buat kita-kita yang serius, yang betul, yang sekolah, ya, yang betul-betul melakukan di jalan yang lurus. Ya, baik. Oke, kita ke Pak Umar. Pak Umar sebagai sosiolog untuk melihat fenomena seperti ini. Kalau kemarin kita berbincang terkait dengan prostitusi online di tempat kos, gitu, saat ini artis sendiri. Benarkah alasan-alasan klasik seperti motif ekonomi, ya kan, ketenaran dan lain sebagainya masih memegang peranan utama ketika orang ingin melakukan sesuatu tersebut? Ya, terima kasih. Kalau saya dengar apa yang disampaikan artis kita, saya berkeyakinan bahwa apa yang dilakukan itu motifnya adalah by grade, karena serakah gitu. Jadi dengan income dengan income yang mereka peroleh itu sebenarnya sudah bisa cukup layak dan lain sebagainya. Tetapi toh mereka masih melakukan, berarti bukan lagi by need karena keperluan untuk hidup seperti artis seperti ini pelacur-pelacur papan bawah. Tapi mereka betul-betul ingin hidup yang penuh dengan mewah, kemudian berlebih-lebihan, dan itu juga ada kaitannya dengan lifestyle ya. Ingin hidup seperti artis-artis Hollywood barangkali Hollywood yang sangat tenar itu, dan itu memang tidak akan cukup dengan honor yang mereka peroleh. Mereka memerlukan tambahan, oleh karena itu double job ya. Selain artis, tadi saya kira-kira setuju barangkali artis itu untuk menaikkan grade mereka, tempat mereka, hingga dilihat ini sesuatu yang memang mahal, dan itu untuk menggapainya perlu uang banyak gitu. Status artis itu sejenis katalisator yang meleverage, sehingga mereka sampai pada satu posisi competitive advantage, dianggap sama dengan misalnya yang dapat Piala Citra Best Actress gitu. As if seakan-akan, padahal kan kita harus koreksi lagi. Betul itu. Kok saya tidak kenal Anda ya? Karyanya apa gitu. Tapi kan praktek ini dulu pernah ada juga. Apakah kemudian kita ingin tahu dulu, mungkin Mbak Marissa tahu ada rekan-rekan artis yang ternyata double job juga, istilahnya seperti itu mungkin? Samar-samar iya pernah mendengar, tapi juga mereka bukan dari kalangan yang punten ya, maaf sekali, yang levelnya kayak kami yang dapat Piala Citra gitu loh, yang menang dan bolak-balik dinominasikan di film, bukan gitu loh. Mereka yang figuran, yang kelas pelengkap lah, punten ya, teri gitu loh ya. Jadi mereka kan nggak bisa disamakan dengan kita yang ada di atas. Mungkin terkesan terdengar sombong, tapi itu adanya. Yang sekarang pun juga saya pikir siapa dia gitu loh. Dan antara artis dan aktris beda loh. Artis itu kan pematung, pelukis, pemahat. Kalau aktris kan dia pelakon, orang Malaysia bilang. Dan kita punya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 gitu yang mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang. Nah, sejauh ini sanksinya bagaimana? Karena saya dengar yang pelakunya nggak ditangkap. Si X-nya yang si ngaku-ngaku artis itu pun nggak ditangkap. Hanya mucikarinya aja. Kita nanti akan berbicara lebih lanjut mengenai itu, apakah kemudian hukuman yang setimpal, siapa saja yang bisa dijerat, bisa membuat masalah prostitusi ini teratasi, tidak hanya di ibu kota ya, tapi juga di Indonesia. Kami akan kembali dengan perbincangan. Dan aktris gitu ya. Kalau aktris itu seperti dulu ya, pelakon ya. Gitu. Kalau Anda melihat dunia, memperhatikan dunia keartisan saat ini begitu, apakah benar memang seorang artis memang harus akhirnya terbawa begitu, terintimidasi oleh lingkungan sekitar yang mengharuskan mereka untuk tampil wah gitu ya? Begitu. Jadi mungkin iya, mungkin juga enggak. Jadi probability-nya mungkin 50-50, karena yang baik juga banyak, yang islami juga banyak, karena juga banyak sekarang sinetron, film yang memang bagus gitu ya, spiritual gitu. Orang masuk ke dunia artis itu backgroundnya macam-macam.
ya niatnya macam-macam, latar belakang pendidikan dan ekonominya juga macam-macam, sehingga outputnya juga beda, outcome-nya apalagi gitu ya. Dan saya sendiri waktu kemarin menjadi aktris lagi top of the pop, ya, 80s gitu ya, Bapak penggemar saya bukan. Jangan-jangan nih Pak Umar minta tepuk tangan gitu. Umurnya mirip kan. Nah, itu juga macam-macam gitu ya. Ada yang suka sekolah seperti Yesi Gusman, saya Marisa Haque gitu ya. Ada yang SMA aja merasa cukup, tapi uangnya banyak, ya nggak apa-apa juga. Tapi kan kita punya normal life, punya pasangan hidup, menikah baik-baik dan punya anak-anak seperti itu. Jadi kalau ada yang seperti sekarang ini muncul, itu mereka yang nggak masuk dalam orbit di atas gitu loh. Dan mungkin in need, it's not only in greed gitu loh. Mereka perlu karena mereka nggak punya uang atau miskin. Kita berbicara supply and demand, artinya apakah kemudian tawaran-tawaran itu, godaan itu memang ada Mbak? Misalkan mungkin saja ada pria-pria memang menawarkan, bertanya, ayo Karena kamu gini, bisa kalau- memberikan jasa ini, saya akan memberikan ini. Mbak, bicara pasar, berarti pasar ada permintaan, ada demand kan? Berarti supply menjadi niscaya kan? Dan ketika supply dan demand itu ketemu, maka akan terjadi satu bisnis yang sustain, berkelanjutan. Makanya hukum yang mesti menginterfere itu, dan para kriminolog, sosiolog, karena ini penyakit sosial. Kalau misal supply demand itu barang yang kita butuhkan, kebutuhan hari-hari mah nggak apa-apa. Ini kan something yang agak melenceng sekali, norma, akidah, agama gitu, Masya Allah gitu. Dan jangan sampai yang begitu menjadi rujukan orang kalau jadi artis pasti harus kaya dan bisa beli pesawat terbang gitu. Gitu kan, itu kan jadi satu yang tidak boleh gitu loh, harus segera diinterfere. Berbicara mengenai sanksi begitu ya, Iya. Hukum sudah Undang-undangnya ada, ada, undang-undangnya sudah ada. Undang-Undang begitu. 21 2007 Tapi, tentang tindak perdagangan. Iya, praktek ini kenapa orang. sangat sulit untuk Ya, saya kira mesti diantisipasi? ini para pelacur-pelacur elit ini tidak bisa dibiarkan dengan cara seperti sekarang ini. Karena kalau dibiarkan akhirnya generasi kita, anak-anak kita, kemudian cucu kita itu akan ngikut. So para artis itu adalah public figure yang diikuti dan panutan dan wah pokoknya disenangi dan Dipuja-puja sebagainya. ya, Pak, ya? Nah, dengan misalnya sekarang ini kasus AA ini, itu mucikarinya ditangkap, kemudian akan diproses, itu pelacurnya mana gitu ini. Jadi saya kira Yang nggak pakai adil. itu kemana, yang Pak? laki-lakinya mana gitu. Jadi akhirnya apa? Kalau ini nggak dibuka, bisa terjadi seperti di masa lalu. Di masa lalu sampai dimuat di YouTube, di macam-macam semua. Betul. Tapi hanya seorang diri saja yang kemudian masuk penjara. Jadi ini mesti Sanksi dibuka sosial semuanya tidak kecuali supaya di sini juga. pertama kita bisa membersihkan nama artis itu. Artis itu kalau menurut saya suatu pekerjaan yang mulia dan itu untuk menghibur orang. Kalau nggak ada artis itu kita sepi nih dunia. Gitu. Kalau nggak ada hiburan, pendek loh umur manusia itu. Semuanya. Jadi tidak ada istilah, mohon maaf saya menggunakan ini, PSK itu adalah korban yang kemudian dimanfaatkan oleh orang tidak bertanggung jawab dan akhirnya seperti kasus ini. Apakah kemudian bisa terminal gitu Saya dipakai? kira tidak bisa. Ini ada supply and demand. Saya kira setuju yang seperti tadi ini. Tapi yang bisa mencegah itu kan hukum ya. Tetapi selain hukum formal yang kita miliki itu, ada sanksi sosial. Nah, kalau Pelanggannya itu dimunculkan dan dong. itu mesti dimunculkan. Jadi kalau pelakunya itu dimunculkan permukaan, bisa jadi dia korban habis dia karirnya. Dimunculkan itu seperti apa maksudnya? Misalnya, Apakah diinformasikan di media polisi massa kita, atau- saya memberi apresiasi pada polisi sudah bekerja keras, dia membuka pelacuran di tingkat elit artis ini. Tapi menurut saya tidak cukup hanya mucikarinya, mesti dibuka juga siapa pelakunya agar orang belajar. Belajar, ini ada pembelajaran di sini dan masyarakat akan memberi sanksi sosial. Bisa jadi kalau masyarakat kita dan saya kira masih normal, dia akan memberi sanksi sosial dan habislah karir itu. Tapi orang nggak mau ngikut lagi, nggak mau ngikut. Daripada Berhenti sampai di sana, ditutup dan dibiarkan. Kemudian Tapi Kan ada 200 nama loh. iya katanya. 200 nama gitu. Oke, Masih banyak oke. itu. Tapi kita tahu bahwa, mohon maaf ini, ada beberapa kasus sebelumnya, memang bukan prostitusi, tapi ada
berhubungan intim begitu. Masyarakat kita tampaknya cepat lupa begitu. Ketika kasus seperti ini dibuka, mungkin 1-2 bulan cukup hangat, tapi setelah itu selesai menguap begitu saja. Tapi tidak, kan itu akan dimuat di media. Biasanya kalau media kan dia masuk di pemberitaan itu sendiri, itu sulit untuk dihilangkan. Ketika orang buka Google, nama seseorang itu kemudian akan muncul foto-fotonya, gambar-gambar dan sebagainya. Jadi ini yang menurut saya ingin sekolah lagi, nggak ada satu kampus pun yang mau menerima dari yang kasus itu video. sanksi sosial yang sudah Karena yang bersangkutan bicara langsung sama saya, minta tolong. Tapi ketika saya sampaikan pada rektor dan dekan di fakultas yang dia inginkan, rata-rata mengatakan enggak gitu loh. Jadi itulah itu sanksi sosial. Jadi, tapi itu kita bisa menyelamatkan dari sekian banyak anak-anak kita gitu ya. Jadi satu orang korban, tetapi menyelamatkan anak-anak kita, gadis-gadis kita yang ingin menjadi artis, tetapi ketika dia menjadi artis tidak sampai menjadi pelacur. pelacur. Lagi-lagi media sosial saat ini yang sudah berkembang begitu jauh ya di masa kini, ini menjadi salah satu media yang paling subur gitu ya untuk proses-proses macam prostitusi online gitu yang melibatkan artis dan lain sebagainya. Kemudian apa langkah yang harus diambil? Di mana poin krusial yang harus diatasi? Itu tadi pelaku dengan pelanggannya juga muncul. Jadi pertama itu kita harus menghukum siapa saja pelakunya di situ. Kedua, itu masyarakat harus memberi sanksi sosial pada yang bersangkutan. Tetapi yang lebih penting lagi dilakukan, bagaimana memfungsikan keluarga ini supaya keluarga menjadi benteng pertama untuk menyelamatkan generasi Indonesia yang akan menggantikan generasi yang ada sekarang ini. Selain itu sekolah tidak bisa sekolah seperti sekarang ini hanya mengajarkan masalah kognitif, ilmu pengetahuan saja. Harus diberikan pencerahan, penyadaran. Guru itu harus menjadi inspirator gitu, yang memberi semangat, kemudian semangat kerja, semangat bangkit, semangat Indonesia yang merdeka, yang maju. Mungkin harus begitu. Fungsi ibu dulu kali dari rumah dan komunikasi dengan ayah sebagai imam. Jadi keluarga itu harus kemudian sekolah. Setelah itu juga baru masyarakat. Nah sekarang kalau masyarakat, kalau sudah rusak ini dari keluarga, kemudian sekolah juga tidak memberi hal-hal yang saya sebutkan tadi, pemerintah, masyarakat bisa berbuat apa? Tapi seperti Hillary Clinton mengatakan, it takes a village to teach a child gitu loh. Jadi perlu sekampung, segambreng buat mendidik seorang anak. Jadi ibu, bapak, dan guru, dan kemudian kita semua tanpa terkecuali. Mbak Marisa sebagai penutup, Mbak Marisa artis, dari kalangan artis, begitu ya, artinya suami dan anak-anak juga. Ada pesan tidak sih Mbak? Karena ini yang kemudian kita khawatirkan. Ada dugaan lebih dari 1 artis yang terlibat dalam praktek seperti ini. 200 itu sementara diduga. Tapi berbagai kalangan, ada artis, ada mahasiswi, dan ada dari kalangan lainnya. Tapi catatan Anda terakhir ini? Catatan saya adalah di sini karena faktor keimanan apapun agamanya di dalam rumah tangga itu ditinggalkan atau tertinggal di belakang. Dan seorang bapak sebagai imam, dia wajib memberi contoh, dan mungkin kalau Islam sholat, dia harus jadi imam minimal sekali dalam 5 kali sholat dalam sehari. Dan ibu sesibuk apapun dia wajib tahu anaknya di mana, bermain dengan siapa, di media sosial dia punya akun apa saja, dan kita mesti follow sehingga kita tahu interaksi yang terjadi dengan siapa, seperti apa, bagaimana, di mana, kapan. Dan juga dengan suami istri. Jadi hubungan yang baik suami istri memberikan anak-anak yang juga punya tanggung jawab kualitas yang falah insya Allah dunia akhirat. Terima kasih atas Jadi artis bukan aktris ya.